Yang terhormat sahabat diskusi hidup, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas diskusi hidup tentang tips-tips untuk orang-orang yang ingin atau akan menikah. Berikut ini adalah diskusi hidup yang cukup mendasar dalam kehidupan. Menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Bagi siapa yang mampu dan sudah waktunya, maka menikahlah. Namun, mencari pasangan hidup memang tidak mudah. Oleh karenanya, tidak sedikit yang berlama-lama membujang atau bahkan tidak pernah menikah hingga yang bersangkutan tutup usia. Memulai rumah tangga itu mungkin pada umumnya adalah suatu hal yang mudah. Ada juga sebagian orang mendapatkan pengalaman ketika akan melangsungkan pernikahan harus melalui dahulu berbagai perjuangan hingga sampai pada jenjang perkawinan. Dan bermacam-macam pula tujuan setiap orang melangsungkan pernikahan dan hidup dalam suatu rumah tangga sebagai suatu keluarga baru. Salah satu alasan yang paling mendasar bagi seseorang yang ingin menikah biasanya adalah karena saling mencintai, disertai harapan jika sudah menikah akan lebih mendapatkan kebahagiaan bersama. Meskipun demikian, sadarkah sahabat jika kebahagiaan di dalam hidup itu tidak selamanya terukir di dalam sepanjang kehidupan manusia? Oleh karena itu, bagi sahabat diskusi hidup yang berkeinginan untuk menikah atau akan melangsungkan pernikahan, perlu menyadari dan mempersiapkan mental bahwa kehidupan dalam suatu rumah tangga tentunya akan ada permasalahan-permasalahan yang mengiringinya. Keadaan yang tidak diharapkan adalah bahwa ketika sahabat menghadapi permasalahan yang dirasakan sangat berat, kemudian menyerah dan akhirnya bercerai. Berikut ini beberapa contoh persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul di dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, persoalan ekonomi. Kekurangan penghasilan, hidup pas-pasan, suami atau istri sulit mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan sehari-hari, berebut harta warisan atau harta bawaan dari keluarga asal. Yang kedua, persoalan generasi. Sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak. Sudah berusaha tetapi sering keguguran. Atau bahkan salah satunya ada yang mengalami kemandulan. Yang ketiga, persoalan jasmani. Salah satu pasangan sudah mulai terlihat tidak menarik, tidak cantik, tidak tampan lagi, atau ada yang sudah menjadi cacat, menderita impotensi, lumpuh, koma, dan lain-lain. Yang keempat, persoalan psikologis. Rasa cinta dan kasih sayang sudah mulai luntur, mulai ada perasaan tidak nyaman tinggal dan bergaul bersama pasangan. Sering mendengarkan kalimat-kalimat kasar dari pasangannya. Salah satu pasangan sudah mulai main gila atau berkomunikasi mesra dengan pihak lain. Yang kelima, persoalan keluarga samping. Campur tangan orang tua atau mertua dominan dalam pembinaan rumah tangga inti yang bukan wilayah kewenangan mereka. Dominasi prinsip dasar keluarga baru muncul di tengah-tengah perkawinan. Orang tua atau mertua membutuhkan perhatian lebih dari salah satu pasangan, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi psikologis, berupa perhatian, karena mungkin ada yang tinggal sendirian atau sakit menahun. Yang keenam, persoalan agama atau keyakinan. Pada saat menikah dalam keadaan berbeda agama, berebut pengaruh agama yang akan diterapkan terhadap anak-anaknya, atau salah satu pasangan beralih keyakinan di tengah perjalanan, dan lain-lain. Keadaan yang sangat berat, sebagaimanapun seyogyanya tetap diantisipasi, dalam arti setiap orang
perlu menyadari bahwa hal-hal yang dicontohkan di atas itu merupakan sesuatu yang harus dihadapi, bukan yang harus dihindari. Mungkin saja sahabat akan mengalami salah satu contoh di atas, tetapi ingat dan fokus terhadap tujuan awal menjalani perkawinan, serta saat-saat kebahagiaan ketika belum nikah, agar setiap orang dapat mempertimbangkan bahwa suatu kehidupan rumah tangga kebanyakan dibentuk dari suatu perjuangan. Sangat disayangkan apabila harus diakhiri demikian saja, padahal mungkin saja pertahanan itu hanya membutuhkan kesabaran beberapa waktu. Selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang diterjemahkan sebagai berikut. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu kepada sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jangan mudah menyerah, jangan mau menjadi pihak yang gagal, tetapi berjuang untuk kebersamaan sebagai suatu keluarga. Tidak jarang kehidupan dalam rumah tangga akan membutuhkan perjuangan dari suami dan istri. Bahkan mungkin hanya satu pihak yang perlu sangat berjuang. Semua persoalan akan berlalu, tidak ada yang abadi. Bahkan setiap manusia akan mengalami kematian, akhir dari kehidupan di dunia yang fana ini. Sahabat diskusi hidup yang bermental baja, setiap orang harus menyadari bahwa menjadi tetap memujang dengan kesucian diri tidaklah mudah, dan menjalani kehidupan berumah tangga juga akan lebih sulit lagi. Namun, dalam rangka menjalankan syariat agama Islam, terutama yang masih memujang, sebuah perkawinan diniatkan tetap berlangsung. Dan setiap perkawinan akan senantiasa berupaya untuk mendapatkan ridha dari Allah Jalla Jalaluhu, serta insya Allah mencapai kebahagiaan sejati. Setiap orang yang sudah merasa siap untuk menikah, seyogianya perlu siap juga untuk menghadapi tantangan hidup berumah tangga di masa yang akan datang, apapun bentuknya. Sahabat diskusi hidup yang berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Yakinlah, tidak ada persoalan yang akan datang yang tidak bisa diselesaikan dan berlalu sesuai waktunya. Semoga rumah tangga sahabat diridai dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Benarkan Allah, salahkan kami sendiri. Semoga bermanfaat.